Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih banyak kepada Ibu yang telah berkenan untuk menghadiri konseling pada hari ini. Sebelumnya saya akan memberikan suatu kertas yang berisikan tentang identitas. Monggo bisa ditulis terlebih dahulu. Saya isi dulu nggih. Ya. Sudah. Baik, untuk ini ada sebuah informat konsen ya Bu. Inform konsen tuh apa? Ini untuk informat konsen ialah sebuah surat pemberitahuan yang dimana sesuatu hal yang dibicarakan oleh Ibu akan dijaga kerahasiaannya dan kita juga memiliki kode etik untuk hal itu. Oh, nggih. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Saya Muhammad Effendi Waluyo sebagai konseling pada hari ini. Di sini saya sudah melihat identitas Ibu yaitu Bu Nur Komaria Nggih. di umur 55 tahun. Nggih. Asal dari Kebungson gitu. Nggih. Tadi Bu Komaria kesininya berangkat naik apa? Diantar sama anak. Diantar. Sekarang anaknya di mana Bu? Menunggu atau gimana? Itu pulang dulu. Oke. Baik, untuk itu kita langsung saja bahwasanya apakah ada hal yang bisa diceritakan kepada saya tentang keluh kesah Ibu atau hal yang sebagainya? Saya persilakan Bu. Saya itu kan ya saya sudah berumur ya. Saya tuh ngerasa capek aja gitu, kadang-kadang masih kayak ikut anak, diajak anak untuk ikut itu jalan-jalan, ikut kerja gitu tuh kadang saya diajak dampingin anak saya, kan saya sudah capek, saya sudah berumur gitu. Oke, baik. Untuk diajak jalan-jalan atau kemanapun itu apakah sebelumnya ada penolakan dari Ibu sendiri? Enggak sih, saya enggak enak juga karena kan dia anak saya sendiri. Apakah ada hal lain atau hal yang dimana mengapa anak Ibu ini mengajak Ibu untuk jalan-jalan padahal Ibu ini sudah berumur? Ya mungkin anak saya ingin saya biar nggak di rumah aja, mungkin seperti itu. Jadi untuk hal ini anak Ibu merasa bahwasanya kasihan terhadap Ibu apabila ditinggal sendirian di rumah. Apakah benar? Iya, mungkin seperti itu. Baik. Kalau biasanya diajak jalan-jalan atau berpergian itu pada jarak tertentu atau bagaimana Bu? Ya kadang-kadang kalau weekend, hari-hari libur. Untuk jaraknya sendiri apakah bagi Ibu itu terlalu jauh atau seperti apa? Iya, kadang tuh setiap hari libur, jadi kadang kan setiap hari libur kan nggak tentu ya. Ya udah itu. Oke. Oh, biasanya kan di sini ketika Ibu diajak berjalan-jalan bersama anak Ibu, apakah Ibu merasakan kecapean atau seperti apa di jalan? Iya, kan saya sudah berumur, jadi ya saya capek. Berarti di sini kemungkinan tidak ada penolakan sama sekali kepada Ibu dikarenakan Ibu enggan terhadap anak Ibu sendiri. Iya,
saya tidak menolak kan ya ajakan anak saya sendiri. Untuk di sini ibu memiliki berapa anak nih? 4. Untuk 4 anak, dan ini anak yang keberapa yang mengajak ibu jalan-jalan? Anak kedua. Si anak kedua ini umur berapa nih? Umur 27. 27 tahun. Sudah menikah? Sudah, alhamdulillah. Nah, di sini kan anak ibu sudah menikah. Apakah di sisi lain anak ibu kan sudah memiliki istri? Apakah di sisi lain itu istrinya tidak keberatan atau seperti apa gitu? Tidak sih, kan ya keluarnya sama istrinya juga. Baik. Tidak ada rasa enggan atau menjaga jarak terhadap menantu? Enggak ada. Oke. Bisa saya simpulkan bahwasanya ibu ini memiliki keluh kesah terhadap anak jenengan yang selalu mengajak jenengan jalan-jalan, tetapi jenengan tidak bisa menolak dikarenakan rasa kasihan anak terhadap jenengan sendiri. Iya. Ya, kalau boleh tahu di sini anak ibu dan ibu sendiri apakah satu rumah? Enggak, kan sudah menikah. Jadi di rumah ibu tinggal bersama? Anak saya yang paling kecil. Oke. Anak yang paling kecil. Untuk anak yang paling kecil umur berapa gitu? Umur 20. Umur 20 tahun. Baik. Apakah tidak ada kecemburuan antara anak kedua dengan anak keempat? Tidak ada. Dikarenakan kan setiap waktu anak kedua itu selalu mengajak Anda jalan-jalan dan bisa jadi terlihat oleh anak keempat itu tersebut. Untuk anak yang keempat ini apakah diajak juga atau hanya ibu sendiri yang diajak jalan-jalan? Kalau weekend ya ngajaknya ya bersama-sama kayak liburan satu keluarga gitu. Mungkin bisa saya simpulkan bahwasanya keluh kesah ibu selama ini hanyalah rasa capek ataupun kegelisahan pada diri ibu sendiri ya, dimana rasa capek ini kan mungkin faktor dari usia ibu sendiri seperti itu. Oke. Apakah ada keluhan lagi yang bisa diceritakan kembali Bu? Apakah ada keluhan lagi yang bisa jenengan ceritakan kepada saya? Ya, saya kan juga sudah ditinggal suami. Jadi saya tuh kayak kadang tuh masih ngerasa kehilangan gitu ditinggal suami saya. Itu ditinggalkan suami ini sudah berapa lama gitu? Sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun lamanya. Apakah di hari-hari ibu apakah masih ada rasa rindu ataupun rasa kangen yang ditimbulkan? Iya lo pasti setiap hari itu Mas. Baik, mungkin ada momen-momen terpenting yang ibu ingat bersama suami ibu sendiri. Momen apa ya Mas? Saya sedikit lupa. Bentar ya Mas ya. Mungkin ya
Apakah ada momen-momen tertentu seperti halnya suami ibu ini dulunya mengajak jalan-jalan di sebuah taman atau Oh iya Mas, saya ingat. Suami saya tuh sering ngajak saya tuh makan di mie ayam kesukaan saya. Nah, terus kadang juga jalan-jalan kayak gitu. apakah ada salah satu hal atau momen yang paling ibu rindukan selama ini kepada suami? Yaitu Mas, makan mie ayam bersama. Apakah anak ibu bisa mewujudkan tentang keinginan ibu ini? Yaitu kenapa anak saya sering ngajak saya keluar jalan-jalan itu untuk mengurangi rasa rindu saya. Kayak makanya anak-anak saya tuh ngajak saya keluar makan dan lain-lain itu ya mungkin dari faktor itu juga. Baik. Mungkin saya membicarakan tentang di usia ibu yang sekarang ini kan faktor pertemanan pada usia-usia senja ini kan sangat-sangat berkurang. Apakah ibu memiliki teman untuk bercerita selama ini? Enggak sih Mas, enggak ada. Berarti di sehari-hari ibu sendiri ini tidak memiliki teman untuk bercerita tentang keluh kesah atau apapun? Enggak ada. Apakah ibu hanya berdiam diri di rumah ketika anak ibu tidak mengajak ibu jalan-jalan? Iya, saya hanya di rumah bermain sama cucu-cucu saya. Baik. Ya, bisa saya simpulkan bahwasanya kan di usia ibu yang senja ini memiliki banyak hal yang bisa membuat ibu sendiri stres, bahkan lemah secara stamina atau kesehatan tubuh. Nah, saya menangkap bahwasanya ibu hanya bermain saja dengan cucu-cucu ibu. Apakah itu bisa mengobati rasa kesepian ibu sendiri? Iya sih Mas, sedikit mengobati rasa kesepian saya karena bermain sama cucu-cucu saya. Oke, baik. Mungkin kan ibu dalam hal ini ibu bisa bersosialisasi lagi kepada tetangga atau yang menurut ibu itu sepantaran dengan ibu. Dalam hal ini juga kan bisa membantu merilekskan tubuh ibu agar ibu ini tidak merasa kesepian setiap harinya. Dimana kan untuk hal ini apakah cucu ibu sering dititipkan di rumah? Iya sih, kadang-kadang. Nah, berarti kan ini cucu ibu dititipkan hanya jarang ya Bu ya, jarang sekali di rumah. Nah, mungkin untuk setiap harinya ibu bisa bersenggama dengan tetangga-tetangga yang dimana sepantaran dengan ibu ataupun lebih muda juga pun tidak apa-apa, dikarenakan itu bisa sebagai tempat sharing ya, dimana kan itu bisa sebagai tempat sharing ibu sendiri, bisa mengetahui perihal-perihal masalah-masalah di anak muda juga, seperti itu. Oke Mas. Mungkin untuk hari ini itu saja yang bisa saya konselingkan terhadap ibu. Untuk sesi selanjutnya mungkin akan di esok harinya, nggih Bu nggih. Oke. Saya berharap
ibu bisa menemukan jalan keluar ataupun solusi terkait masalah ibu ini. Untuk itu saya terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih banyak terhadap ibu dikarenakan sudah menyempatkan waktunya untuk bertemu lagi dengan saya dalam sesi konseling hari ini. Mungkin langsung saja saya sampaikan bahwasannya di sesi konseling hari ini juga terdapat informed consent yang dimana sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk informed consent ini adalah suatu hal yang dimana adanya kerahasiaan yang tidak akan disebarkan atas hal-hal yang dibicarakan atau keluh kesah ibu sendiri. Baik, sebelumnya saya menanyakan kepada ibu apakah ada solusi atau jalan keluar dari permasalahan ibu yang kemarin? Ya, saya sudah mencoba saran dari masnya ya kemarin untuk bersosialisasi ke tetangga-tetangga saya. Saya sudah mencoba untuk hal itu dan alhamdulillah saya pelan-pelan bisa bersosialisasi dengan tetangga-tetangga saya. Nah, baik, untuk hal ini apakah tetangga-tetangga jenengan juga welcome ataupun menerima ibu untuk bersosialisasi dengan mereka? Alhamdulillah mereka juga welcome, juga seneng kayak kumpul-kumpul bareng gitu, terus kita makan-makan bareng gitu, masak-masak bareng, jadi kan seru sama tetangga-tetangga kayak gitu. Setiap hari, hampir setiap hari sekarang kita nongkrong setiap sore di depan rumah sambil cerita-cerita. Baik, untuk hal ini apa yang Anda rasakan dalam diri Anda setelah bersosialisasi ini? Senang gitu rasanya, kayak mempunyai teman cerita lagi kayak gitu. Untuk mungkin kalau saya boleh tahu, untuk teman sosialisasi ibu ini apakah ada yang berumur muda atau hanya sepantaran dengan jenengan? Ada yang berumur lebih muda dari saya dan ada juga sepantaran. Baik. Untuk mungkin kalau boleh saya tahu dari ibu sendiri, pemikiran tentang teman sosialisasi ibu yang lebih muda itu seperti apa terhadap ibu, kalau boleh tahu? Ya, lebih muda itu kayak mereka itu kayak gimana ya, kayak pemikirannya kan ya lebih kayak zamannya sekarang. Mereka tuh kayak cerita-cerita sekarang itu zamannya gini-gini kayak gitu-gitu aja. Oke, baik. Setelah Anda bersosialisasi dengan mereka, kalau boleh tahu apakah Anda juga mengurangi interaksi dengan anak ataupun cucu Anda? Enggak sih, saya ya harus sama-sama kayak ya bersosialisasi dengan tetangga saya, tetap mengurus cucu saya, bermain sama cucu saya, tetap semuanya itu, Mas. Oke. Untuk hal mengurus cucu, sebelumnya saya mau menanyakan apakah ada rasa letih ataupun capek dalam diri ibu sendiri? Ya itu pasti sih, Mas, karena ya juga umur saya kan sudah berumur, pastilah capek ngurus anak kecil, sudah bisa lari sana lari sini. Oke. Untuk hal ini apakah anak Anda pernah menanyakan kondisi Anda untuk dalam hal merawat
anaknya? Ya pernah sih anak saya bilang, Bu, kalau jenengan capek gak usah. Ya seperti itu, tapi kan saya juga pengen main sama cucu saya, Mas. Berarti di sini bisa saya simpulkan bahwasanya kan dirasa ada letih dan kelelahan dalam diri Anda juga pengen sekali untuk menyempatkan waktu untuk bisa memomong cucu Anda sendiri seperti itu. Oke. Oke. Kalau boleh saya tanyakan kembali, apakah di keseharian ibu ini pernah ada problematika ataupun ini apa kayak masalah-masalah yang tiba-tiba datang kepada ibu dalam usia yang sudah senja ini? Masalah apa dulu ya ini, Mas? Mungkin terkait dengan baik dalam hal ini mungkin sudah ada solusi yang terkait dari permasalahan ibu yang sudah dipecahkan oleh ibu sendiri, yang dimana ibu sudah bersosialisasi dengan tetangga-tetangga apa terkait yang sepantaran ataupun lebih muda untuk bisa membuat hari-hari jenengan ini tidak terlalu kesepian. Dikarenakan kan untuk apa ini Anda juga hanya tinggal berdua dengan anak yang nomor 4 seperti itu, dan cucu Anda juga jarang sekali bertemu dengan Anda, dan seperti itu nggih Bu. Oke, sebelumnya saya berterima kasih kepada jenengan sudah bersedia untuk berkonsultasi dengan saya. Kurang lebihnya mungkin saya mohon maaf apabila ada perkataan yang mengganggu panjenengan atau menyakiti hati panjenengan. Untuk itu saya akhiri sesi konseling hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.